Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Jurnal Edukasi ya. Kali ini kita akan membahas tentang soal P3K untuk moderasi beragama persiapan P3K Kemenak tahun 2023. Namun bagi sobat semua yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe, like, share, dan bunyikan tanda loncengnya agar kami bisa terus bersemangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Perhatikan arti dari penggalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 berikut ini. Tidak ada paksaan dalam agama. Kesimpulan ungkapan tersebut memiliki makna A. Agama tidak boleh memaksa pemeluknya untuk beribadah. B. Dalam beragama asas kebebasan sangat dijunjung tinggi. C. Kebebasan seseorang dalam beragama terikat dengan kebebasan beragama orang lain. D. Tidak ada unsur pemaksaan untuk memeluk agama Islam. E. Setiap agama tidak memaksa pemeluknya. Kira-kira apa jawaban untuk nomor 1? A, B, C, D, atau E? Nomor 1 ini adalah penekanannya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, itu artinya tidak ada unsur pemaksaan untuk memeluk agama Islam ya. Jadi nomor 1 yang sesuai jawabannya adalah yang D. Nomor 2, perhatikan ilustrasi berikut ini. Hani membuka media sosial yang dimilikinya. Tiba-tiba muncul di situ pembahasan terkait dengan agama. Banyak yang mengomentarinya. Hani pun tak dapat menahan diri untuk ikut mengolok-olok agama lain, sehingga saling menjelek-jelekan. Sikap Hani tak mencerminkan bahwa umat Islam sebagai penengah terhadap persoalan. Sikap yang semestinya Hani lakukan ialah A. Tidak ikut mengolok-olok, B. Masa bodoh, C. Ikut nimbrung, D. Memprovokasi, E. Semua benar. Jadi jika kita kaitkan dengan moderasi beragama, yaitu toleransi, menghargai agama orang lain, yang paling sesuai dengan nomor 2 ini, sikap Hani itu seharusnya tidak ikut mengolok-olok, tidak ikut larut dalam menjelek-jelekan agama lain. Nah, maka cerminan yang baik dalam moderasi beragama, dalam bertoleransi, itu seharusnya sikap Hani itu adalah yang A, ini tidak ikut mengolok-olok. Jadi nomor 2 jawabannya adalah A, tidak ikut mengolok-olok. Nomor 3, perhatikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ya, coba perhatikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 ini ya. Nah, jadi kira-kira ayat ini menerangkan tentang apa? A. Allah menjadikan umat Islam umat yang menjadi penengah atau wasoton dalam setiap persoalan. B. Allah memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan. C. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang untuk berbuat bagus kepada orang tua. D. Allah Subhanahu wa taala melarang orang menghina yatim. E. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya agar bersikap lemah lembut. Untuk menjawab nomor 3 ini tentunya kita harus tahu dulu ya, mengerti tentang maksud dari ayat berikut ini, ayat 143 atau ayat Al-Baqarah ayat 143 ini. Nah, kita lihat artinya dulu ya, penggalannya itu. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, jika merujuk pada arti dari surat Al-Baqarah ayat 143 ini, yaitu dikatakan bahwa umat Islam itu dijadikan sebagai umat pertengahan agar menjadi saksi perbuatan manusia. Nah, maka apa yang berkaitan dengan soal ini, Quran Al-Baqarah ayat 143 ini? Nah, jadi di sini kalau kita tahu artinya, tentu kita bisa menjawabnya ya. Maka yang sesuai adalah untuk nomor 3 ini, kalau merujuk pada artinya itu ada umat pertengahan. Nah, berarti yang dimaksud dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 ini bahwa umat Islam itu diminta atau dijadikan sebagai umat pertengahan agar menjadi saksi perbuatan manusia, dan Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas perbuatan kamu sekalian ya, manusia ya. Nah, maka yang sesuai jawabannya nomor 3 adalah yang A. Allah menjadikan umat Islam umat yang menjadi penengah atau wasoton dalam setiap persoalan. Jadi nomor 3 adalah A.
Nomor 4, moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari urian tersebut merupakan penerapan dari titik A moderasi beragama, B moderasi Islam, C moderasi dalam akidah, D moderasi dalam syariah, E moderasi dalam akhlak. Nah, jadi kita lihat nomor 4 ini, kita lihat kata kuncinya yaitu adalah moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Keislaman kita, moderasi Islam itu lebih mengedepankan persaudaraan, itu berarti kaitannya dengan apa? Jika di konteksnya kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan masyarakat yang majemuk, apakah moderasi beragama atau moderasi Islam atau moderasi dalam akidah atau moderasi dalam syariah atau moderasi dalam akhlak? Kalau mengedepankan persaudaraan itu kan berarti kaitannya dengan tingkah laku, perbuatan seseorang. Berarti di sini merupakan penerapan dari moderasi dalam akhlak. Ya, jadi nomor 4 adalah E, moderasi dalam akhlak. Nomor 5, saat ini banyak ditemukan perumahan yang dikembangkan sebagai hunian khusus bagi kelompok agama tertentu. Perumahan ini dikembangkan dengan aturan-aturan tertentu yang diyakini sebagai wujud dari implementasi hukum agama. Dalam konteks perumahan eksklusif Muslim, sosiolog Imam B. Prasojo menemukan fenomena perumahan yang hanya khusus bagi Muslim. Pemilik rumah di perumahan ini dilarang menjual rumah kecuali kepada orang yang beragama Islam. Di perumahan ini juga ada beberapa peraturan, diantaranya tidak ada musik, sholat harus berjamaah, mengaji harus di masjid perumahan, perempuan tidak boleh keluar malam, dan sebagainya. Terkait narasi di atas, berikut yang termasuk sikap ekstremisme beragama adalah titik-titik. A. Senantiasa menjalankan ajaran agama yang dianutnya dengan sungguh-sungguh. B. Tidak mengikuti ibadah pemeluk agama lain tapi cukup menghormatinya. C. Tidak menyetujui adanya kezaliman yang terjadi di masyarakat. D. Senantiasa mengajak kepada yang baik dan mencegah seseorang untuk melakukan keburukan. E. Mendakwahkan ajaran agamanya kepada pemeluk agama lain yang menolaknya. Nah, di sini kata kuncinya adalah sikap ekstremisme. Jadi kira-kira sikap ekstremisme yang beragama itu seperti apa? Kalau dikaitkan dengan narasi soal yang nomor 5 ini, mana sebuah perumahan ini adalah sangat eksklusif, di mana peraturannya sudah diatur sedemikian rupa sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan di dalam perumahan itu. Kita lihat dulu arti dari ekstremisme. Ekstremisme dalam bahasa Arab itu melangkai batas, yang artinya melangkai batas, dan semua yang melangkai batas maka telah melampaui batas. Dan makna terminologi seperti yang diungkapkan oleh banyak ulama melebihkan atas sesuatu hal atau melampaui batas, atau melebihkan batas proyek dalam keyakinan atau perilaku dalam Al-Quran. Jadi ekstremisme beragama itu bisa diartikan sikap beragama yang secara berlebih, ya, berlebihan. Berarti jika dikaitkan dengan narasi nomor 5 ini, soal nomor 5 ini adalah yang sesuai yang E, ya, mendakwahkan ajaran agamanya pada pemeluk agama lain yang menolaknya, ya, yang menolaknya. Berarti ada kesan untuk memaksakan paham, memaksakan kehendak dari orang lain. Jadi nomor 5 jawabannya adalah E. Nomor 6, diriwayatkan Imam At-Tirmizi, beliau atau Rasulullah pernah mengatakan, betapa indahnya engkau wahai negeriku Mekah, betapa saya sangat cinta kepadamu. Seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, tentu saya tidak akan bertempat tinggal selain dirimu. Ucapan itu dilontarkan Nabi Muhammad ketika keluar dari Mekah seraya berlinangan air mata. Rasulullah sangat terpaksa meninggalkan negeri tempat tumpah darahnya. Perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kisah tersebut apabila dikaitkan dengan perilaku yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah A. Pergi ke luar negeri untuk menghindari kasus hukum yang menjeratnya.
B. Memprioritaskan barang-barang impor dari luar negeri yang sangat baik kualitasnya. C. Mendukung suku dalam agamanya meskipun berada di pihak yang salah. D. Mempertentangkan ajaran agama antara ajaran agama yang dianutnya dengan hukum yang berlaku di negaranya. E. Bersikap terbuka kepada seluruh anak bangsa tanpa melihat agamanya. Jika dilihat dari narasi soal nomor 6 ini, merupakan kegelisahan Rasulullah untuk meninggalkan tempat kelahirannya yaitu Makkah. Nah, maka di sini dikaitkan dengan perilaku yang terjadi di lingkungan masyarakat ini, yang sesuai harusnya apa kira-kira ya? Untuk nomor 6 ini jawabannya adalah yang E. Bersikap terbuka kepada seluruh anak bangsa tanpa melihat agamanya. Ini ya. Jadi nomor 6 adalah E. Nomor 7. Keyakinan dan atau praktik beragama ultra konservatif yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan dan keyakinan kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan atau tanpa kekerasan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari titik-titik A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, E. Terorisme. Nah, jadi nomor 7 ini kira-kira apa yang sesuai dengan pernyataan di atas? Pengertian dari apa? Coba kita lihat ya. Eksklusivisme itu apa? Eksklusivisme itu adalah sikap keagamaan yang memandang bahwa ajaran yang paling benar adalah agama yang dipeluknya, yang lainnya sesat. Itu eksklusivisme ya. Intoleransi beragama itu adalah suatu kondisi jika suatu kelompok atau misalnya masyarakat kelompok agama atau kelompok non agama secara spesifik menolak untuk mentoleransi praktek-praktek para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Kalau terorisme itu suatu kekerasan yang dilakukan terorganisasi, mengartikan kekerasan sebagai kesadaran metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Jadi kalau keyakinan ya atau praktik beragama ultra konservatif yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan dan keyakinan kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan atau tanpa kekerasan, yaitu berarti apa? Ekstremisme kekerasan. Nah, nomor 7 adalah D ya, ekstremisme kekerasan. Nomor 8, berikut ini merupakan implementasi moderasi dalam level negara. Antara lain A. Kesiapan mengikuti semua petunjuknya. B. Diberi mandat untuk pemimpin dan mengelola bumi. C. Khalifah atau wakil Tuhan di bumi. D. Menciptakan kemaslahatan bersama. E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Implementasi moderasi dalam level negara. Kalau dalam level negara berarti kira-kira apakah kesiapan mengikuti semua petunjuknya, atau diberi mandat untuk pemimpin dan mengelola bumi, atau khalifah atau wakil Tuhan di bumi, atau menciptakan kemaslahatan bersama, atau menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Nah, kalau implementasi atau penerapan moderasi dalam level negara ya tentunya apa jawabannya? Bisa menciptakan sumber daya manusia yang moderat ya. Jadi nomor 8 adalah E. Nomor 9, diskursus moderasi beragama di Indonesia dijabarkan dalam titik-titik A. Moderasi perkataan, gerakan, dan perbuatan. B. Moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. C. Moderasi pemikiran, pemahaman, dan perbuatan. D. Moderasi pemikiran, gerakan, dan literasi. E. Moderasi pemikiran, gerakan, dan perbandingan. Kira-kira diskursus tentang moderasi beragama di Indonesia itu dijabarkan dalam ketiga hal, yaitu apa? Moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. Nah, jadi nomor 9 adalah B ya, moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. Nomor 10, Islam rahmatan lil alamin sebagai solusi dalam bernegara dan toleransi kecuali A. Mengedepankan intren beragama. B. Mengokohkan bahwa ajarannya bersifat universal atau kebaikan untuk seluruh umat manusia dalam alam dan lingkungan. C. Berorientasi terhadap kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. D. Wahyu ilahi atau Al-Quran sebagai sebuah gagasan yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan, gagasan suci dan autentik yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai Islam. Dalam toleransi bernegara ya, Islam rahmatan lil alamin itu adalah sebuah solusi dalam bernegara dan bertoleransi.
Maka, hal itu berarti bisa diartikan sebagai apa? Islam rahmatan lil alamin sebagai solusi dalam bernegara, dan toleransi itu artinya apa? Kecuali, ya kecuali berarti yang tidak sesuai. Yang nomor 10 itu adalah yang A, mengedepankan intern beragama. Kalau bernegara dan toleransi itu bukan hanya untuk intern beragama. Intern itu di dalam, ya, di dalam hubungan beragama antara agama Islam dengan Islam, tapi toleransi dan bernegara itu bisa bertoleransi antar umat beragama, bukan hanya intern umat beragama. Jadi nomor jawabannya nomor 10 adalah A, kecuali yang A mengedepankan intern beragama. Baik sobat jurnal edukasi ya, demikian 10 soal terkait soal moderasi beragama yang mudah-mudahan bisa menambah referensi bagi yang ingin mengikuti seleksi P3K untuk Kementerian Agama pada tahun 2023 ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.